Kang Deddy ini agak lain memang. Gimana nih penilaian Bapak melihat Deddy Mulyadi 100 hari? Bahwa gubernur ada ramu-ramu, ada aturan main. Nah ini yang kemudian kita kritisi ya, bahwa ada satu langkah karena tidak biasa dari sisi aturan ya, bukan dari persepsi pribadi nih, dari sisi aturan yang sepertinya harus dikritisi nih Kang Deddy ini. Yang mana nih Pak? Yang mana yang kira Bapak Ya, ini kurang tepat gitu? Ya kita kemarin ribut-ribut sampai ada DPRD walkout misalnya kan, lalu ada kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial, lalu juga saya dengar kan pernah bicara juga dengan wakil gubernur yang sepertinya kurang. Bagi Kang Deddy Mulyadi itu menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama 100 hari itu masih periode bulan madu gitu ya Kang Ika ya. Bagi masih euforia. Ya. Masih joget-joget. Ya apalagi kita tahu di Pilgub itu kemenangannya kan mayoritas ya 62%. 62%. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Artinya dukungan awal sangat tinggi sehingga memang sampai hari ini pun kalau misalnya kita ukur dengan survei pasti tingkat dukungan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu masih tinggi. Tetapi selain soal periode bulan madu itu, ini kan periode transisi juga sebetulnya. Kan Kang Deddy walaupun punya pengalaman 25 tahun sebagai politisi ya, jadi anggota DPRD di Purwakarta, menjadi wakil bupati, jadi bupati, jadi ketua DPR. Tapi jadi gubernur baru sekarang. Artinya sistemnya belum terbangun secara keseluruhan, ide gagasan visi misi programnya belum masuk ke dalam dokumen RPJMD kan masih dibahas ya. Birokrasi juga masih, kemudian beliau kan kelihatannya melakukan penataan. Nah, jadi karena ini model pemimpin atau politisi maverick itu ya yang berbeda, yang unkonvensional. Seringkali kan kalau yang begitu itu jadi kontroversi, ada pro dan kontra. 100 hari kinerja Deddy Mulyadi seperti apa? Satu kalimat? Perlu membangun sistem. Itu yang menurut saya penting gitu ya. Tunjukkan Jabar Istimewa dalam bentuk program. Ukurannya apa begitu? Parameternya apa? Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, Carita Pakuan hadir dalam format dialog spesial edisi 100 hari kinerja Deddy Mulyadi. Kita akan mengulas sejauh mana langkah dan kebijakan yang diambil Deddy Mulyadi di 100 hari masa kerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan untuk membahasnya lebih jauh, saya sudah kedatangan dua tamu spesial yang sudah hadir di studio Tribun Jabar. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Eka Santosa selaku aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik dan lingkungan. Dan juga ada Bapak Firman Manan selaku dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eka dan juga Pak Firman sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Jabar. Saya ingin mengawali dialog ini langsung to the point, Pak Eka dan Pak Firman. Mengenai 100 hari kinerja Deddy Mulyadi begitu sebagai Gubernur Jawa Barat begitu. Saya ingin ke Pak Eka terlebih dahulu. 100 hari kinerja Deddy Mulyadi, seperti apa penilaian Pak Eka sejauh ini? Ya, terima kasih. Clearance dulu ya, kita tidak membahas Pak Deddy Mulyadi, tapi yang kita bahas dan kita bicarakan Gubernur Jawa Barat. 100 hari kinerja Gubernur, ini biar tidak confuse ya. Sebab saya secara pribadi tidak ada masalah. Ngawilujengkeun lah secara pribadi ya, dari selamat kepada Pak Deddy begitu jadi Gubernur, dan saya ikut menyambut baik begitu. Nah, konteksnya sekarang masalah gubernur ya, gubernur dalam pengertian sesuai dengan fungsi dan perannya yang diamanati oleh undang-undang ya, oleh satu peradaban kebangsaan ya. Gubernur ini kan jabatan, pangkat jabatan ya, yang diberikan kepada seseorang mewakili pemerintah pusat untuk provinsi ya, disebut gubernur. Kalau kabupaten ya bupati kan. Lalu kemudian melekat dalam dirinya tanggung jawab sebagai kepala daerah. Jadi yang ingin kita nilai adalah bagaimana kinerja Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat selama 100 hari ini. Memang ada satu kondisi yang agak lain ya, agak lain. Kalau saya menghitung waktu, ya walaupun ingat ya mulai dari
kepemimpinan dan sempat berinteraksi dengan beberapa gubernur langsung ya. Baik di zaman Pak Sanusi Harjadinata sebagai senior kita yang diabadikan di kampus Unpad ya. Walaupun beliau sudah pensiun. Lalu kemudian dengan Pak Masudi, saya juga sering berdialog ketika jadi ketua DPRD, apalagi dengan Pak Solihin, ya, orang tua sendiri dan pembimbing saya di bidang lingkungan. Lalu kemudian sempat juga bersentuhan dengan Pak Yogi ya. Nah, waktu menjadi Mendagri, termasuk dengan Pak Nuriana. Padahal usia saya kan jauh, Pak Nuriana sudah dandim, saya masih SMA, tapi kemudian jadi mitra kerja. Saya ketua DPRD, beliau gubernur. Lalu kemudian lanjutnya oleh Pak Dandi Setiawan, Pak Aher dan Kang Emil ya. Nah, Kang Deddy ini agak lain memang. Gimana nih penilaian Bapak melihat Deddy Mulyadi 100 hari? Saya jujur ya, apresiasi terhadap satu langkah dia kerayatannya, ya. Kerayatannya yang mau berimprov dan langsung bahwa apalagi dia dipilih kan langsung oleh rakyat. Jadi bahwa gubernur itu di samping pejabat tadi pusat ya dengan ajas dekonsentrasi, pangkatnya gubernur pangkat loh, gubernur itu, tapi dia dipilih oleh rakyat sebagai kepala daerah ya, yang memiliki otoritas dan kebijakan yang bisa dia atas kedaulatan yang masyarakat berikan. Ya ada sisi untuk turun ke bawahnya ya, turun ke bawahnya. Berarti itu setuju ya Pak untuk yang satu ini? Oh iya, ya memang dia harus berimprovisasi. Gubernur bukan hanya kepala birokrasi kan, tapi juga kepala pemimpin rakyat. Tetapi ingat bahwa gubernur ada ramu-ramu, ada aturan main. Nah ini yang kemudian kita kritisi ya, bahwa ada satu langkah karena tidak biasa seperti yang tadi disampaikan, ada satu langkah-langkah yang dari sisi aturan ya, bukan dari persepsi pribadi nih, dari sisi aturan yang sepertinya harus dikritisi nih Kang Deddy ini. Yang mana nih Pak? Yang mana yang kira Bapak ini kurang tepat gitu? Ya kita kemarin ribut-ribut sampai ada DPRD mau PAUD misalnya kan. Lalu ada kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial. Karena lalu juga saya dengar kan pernah bicara juga dengan wakil gubernur yang sepertinya kurang. Artinya ada hal yang memang harus kita kritisi. Ya. Jadi bukan ada persoalan sentimen bahwa saya bukan dari sisi kepentingan politik, apalagi pribadi saya baik dengan beliau. Beliau pernah berkunjung ke tempat saya dan menyampaikan apresiasi waktu ada Pak Surya Paloh dulu ya, dan saya juga berkunjung. Terakhir saya ketemu dengan beliau waktu di Komisi 5 dan aspirasi saya diterima langsung oleh beliau. Jadi secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Kang Deddy. Berarti Pak Eka menilai kalau Deddy Mulyadi ini kalau memang menyentuh masyarakat ke bawah itu setuju ya, tapi ada sesuatu yang kurang tepat tindakan Deddy Mulyadi begitu? Saya mulai dari dia memberikan tagline ya. Ya, tapi saya nggak tahu peninjauan dari akademisi ya. Sebab Jawa Barat ini dibangun dengan sebuah proses historis yang memiliki sebuah perjalanan sehingga namanya juga Gemah Ripah Repeh Rapi. Nah sekarang tiba-tiba istimewa. Itu tunggu dulu, Bapak, nanti kita bahas itu dulu. Nggak, tapi itu bagian loh, kan akalnya dari situ ya. Itu. Tahan dulu Bapak, nanti kita bahas. Karena saya ingin ke Pak Firman, melihat 100 hari kinerja Deddy Mulyadi seperti apa Pak sejauh ini? Iya, pertama tadi saya sepakat dikatakan Kang Eka ya, KDM ini agak berbeda atau bahkan berbeda jauh dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Nah kalau di Amerika Serikat itu ada istilah maverick politician, jadi politisi maverick. Nah, politisi maverick itu adalah politisi yang seringkali mengambil tindakan-tindakan bahkan kebijakan yang tidak konvensional. Tidak biasa gitu ya, yang berbeda dengan biasanya, tidak kadang-kadang unpredictable, tidak bisa diduga, atau bahkan jadi disrupsi ya bagi sebagian itu seperti mengganggu. Nah ini yang pertama membuat ya kenapa kemudian 100 harinya pun menjadi berbeda gitu ya, kalau kita bandingkan dengan
gubernur-gubernur sebelumnya atau bahkan gubernur di provinsi lain. Nah, tetapi 100 hari itu kan memang bagi Kang Deddy Mulyadi itu menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama 100 hari itu masih periode bulan madu gitu ya Kang Eka ya. Bagi masih euforia. Ya. Masih joget-joget. Ya, apalagi kita tahu di Pilgub itu kemenangannya kan mayoritas ya 62%. 62%. Faktanya seperti ya, itu. Faktanya seperti itu. Artinya dukungan awal sangat tinggi sehingga memang sampai hari ini pun kalau misalnya kita ukur dengan survei pasti tingkat dukungan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu masih tinggi. Tetapi selain soal periode bulan madu itu, ini kan periode transisi juga sebetulnya. Kan Kang Deddy walaupun punya pengalaman 25 tahun sebagai politisi ya, jadi anggota DPRD di Purwakarta, menjadi wakil bupati, jadi bupati, jadi ketua DPR. Tapi jadi gubernur baru sekarang. Nah, tetap saja ini periode transisi dalam kepemimpinan sebagai gubernur. Artinya sistemnya belum terbangun secara keseluruhan. Ide, gagasan, visi, misi programnya belum masuk ke dalam dokumen RPJMD kan masih dibahas ya. Betul. Birokrasi juga masih, kemudian beliau kan kelihatannya melakukan penataan. Nah, jadi dalam masa transisi ini biasanya ada 3 hal yang bisa dinilai ya dalam kepemimpinan itu. Yang pertama biasanya pemimpin atau kepala daerah itu set the tone gitu ya. Gimana karakter pemerintahan ke depan itu bisa kelihatan di 100 hari. Nah, tadi salah satu kunci dikatakan Kang Eka soal kedekatan dengan rakyat ya. Dan ini juga memang penyambung dengan sejauh ini kalau kita juga lakukan riset-riset, model pemimpin itu memang yang diinginkan oleh rakyat ya. Pemimpin yang merakyat, yang dekat dengan rakyat, yang memperjuangkan kepentingan rakyat, turun langsung ke bawah. Itu pola-pola yang dilakukan dan kelihatannya mayoritas warga Jawa Barat memang menginginkan seperti itu gitu ya. Tapi selain kemudian memperlihatkan karakter itu, juga kan perlu menentukan prioritas sebetulnya dari sekian banyak problematika di Jawa Barat yang kemudian hendak dijawab lewat visi Jabar Istimewa itu. Jadi kata Kang Eka juga harus dijelaskan sebetulnya begitu ya. Apa yang jadi prioritas? Nah, beliau sudah katakan soal misalnya soal pendidikan, soal kesehatan, soal infrastruktur gitu ya, soal SDM. Dan yang ketiga biasanya di 100 hari itu soal momentum. Bagaimana kemudian menemukan atau menciptakan momentum. Nah, kalau saya melihat memang di 100 hari ini lebih banyak menemukan dan menciptakan momentum itu ya. Jadi beberapa isu yang tadi karena ini model pemimpin atau politisi maverick itu ya yang berbeda, yang unconventional. Seringkali kan kalau yang begitu itu jadi kontroversi, ada pro dan kontra. Ya, misalnya ya tentu yang paling ramai itu bahkan di level nasional soal pendidikan karakter anak-anak itu ke barak militer gitu ya, atau kemudian soal penutupan tempat-tempat wisata itu misalnya begitu ya. Nah, itu kan cara menciptakan momentum-momentum untuk menjaga sebetulnya begitu ya bahwa dukungan publik itu tetap tinggi. Nah, cuma kan sebetulnya pada akhirnya bagaimana momentum-momentum itu bisa masuk ke dalam sistem. Nah, ini menurut saya justru tantangannya di situ. Karena selama ini kan akhirnya sebagian kalangan itu menyimpulkan Kang Deddy Mulyadi melakukan banyak hal sendirian. Nah, padahal sebagai gubernur one man show. Padahal sebagai gubernur tentu gubernur itu tidak bisa dilihat sebagai personal, tapi sebagai institusi. Nah, di dalamnya ada wakilnya, ada aparat birokrasi. Nah, bagaimana kemudian ya momentum-momentum itu kemudian bisa masuk ke dalam sistem? Menurut saya tantangannya di situ. Misalnya tadi soal ya tentu kita sepakat bahwa misalnya ada problem sosial ya pada sebagian anak-anak muda, generasi muda di Jawa Barat. Kita sepakat bahwa gubernur harus melakukan langkah-langkah. Nah, ketika pilihannya adalah melakukan pendisiplinan dalam tanda kutip begitu ya, shortcut ini kan shortcut
lewat barak militer. Oke. Apakah yang begitu itu kemudian akan diteruskan sebagai sebuah sistem? Atau kemudian membayangkan bagaimana nanti dinas pendidikan itu harus memikirkan mengoperasionalisasikan hal seperti itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, itu bisa ditahan dulu ya Pak. Nanti kita bahas lebih jauh karena di sini saya sudah menyiapkan ada 6 topik pembahasan yang kita akan bahas di 100 hari Deddy Mulyadi begitu. Yang pertama mengenai larangan study tour dan wisuda, kedua mengenai pembongkaran tempat wisata, ketiga mengenai pembentukan Satgas Premanisme, keempat vasektomi sebagai syarat bantuan sosial, kelima pendidikan karakter, dan keenam mengenai APBD. Ini 6 topik ini rasanya rame gitu ya. Rame. Dan untuk mengawali dialog ini saya ingin langsung mengenai larangan study tour dan wisuda begitu. Ini Deddy Mulyadi ketika dilantik gitu ya Pak, langsung mengeluarkan kebijakan yang cukup bisa dikatakan cukup keras gitu ya, mengeluarkan sejumlah aturan baru untuk sekolah begitu. Larangan study tour, larangan wisuda, larangan transaksi buku LKS, renang, seragam dan sebagainya begitu. Ini juga di awal langsung menyita perhatian publik begitu sebagai Deddy Mulyadi gubernur waktu itu gitu. Dan baru beberapa hari dilantik begitu Pak. Melihat ini, saya ingin ke Pak Eka, melihat ini setuju tidak dengan kebijakan Deddy Mulyadi? Bukan soal setuju dan tidak setuju ya. Jadi kita kembalikan ke parameter bahwa dalam amanat undang-undang gitu kan yang mengatur tentang pemerintah daerah, dan basic saya sama dengan beliau di ilmu pemerintahan ya, bahwa fungsi pemerintah yang disebut pemerintahan ini kan gubernur bersama DPRD ya, untuk provinsi ya, dan kabupaten juga sama. Dan fungsinya ada 3 hal yang utama kan. Pertama dia memberikan perlindungan, lalu kemudian mensejahterakan dan melayani. Nah ini fungsi utamanya ya, bahwa dia tidak boleh keluar dari apa yang menjadi tugas pokoknya. Kemudian juga dia menjadi punya otoritas untuk mengambil sebuah kebijakan, tapi juga harus mengatur ya. Mengatur kan ada buat aturan, yaitu ada perda di sini kan bersama DPRD. Jadi gubernur nggak bisa semau-mau loh. Ada koridor yang mengatur. Nah dalam kaitan yang tadi, makanya kembali sejauh mana itu memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dia dalam 3 hal tadi kan. Ya kalau saya sederhana misalnya soal larangan studi tour ya. Ya mungkin beliau dosen ya, tapi kira-kira dari dialog-dialog kita, kalau Ki Hajar Dewantara menjadi parameter, ya esensi dari studi tour kan hak anak untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya kalau digambarkan, ini buat dosen bercerita atau guru bercerita di dalam kelas, menceritakan bagaimana takjubnya kearifan lokal kita bisa membuat sebuah bangunan tanpa semen dengan tumpukan-tumpukan batu seperti Candi Borobudur. Jadi Bapak tidak... Maksudnya apa? Lalu anak bertanya ingin tahu apa Candi Borobudur harus dibawa ke kelas. Artinya Deddy Mulyadi tidak harus begitunya ya menghilangkan study tour ini. Satu itu. Dan tidak bisa diseragamkan kompetensi aturan menurut undang-undang. Kompetensi gubernur itu di wilayah mana kan SLTA. Kalau SMP, SD ya itu kewenangannya ada di bupati ya. Jadi yang kita berat kalau ada persoalan ya, misalnya tadi hanya persoalan ini kemungkinan penghamburan atau kecelakaan, itu kan bisa diatur sedemikian rupa. Nah jadi yang jadi kontroversi adalah ada aturan undang-undang pendidikan dan ada perda, ya ada perda juga yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan di provinsi. Apakah itu sama? Nah ini yang ditabrak Kang Deddy menurut saya, yang nuansanya terlalu sporadis. Dan lalu pertanyaannya, ketika dia mau lakukan itu apa dibicarakan? Artinya Deddy Mulyadi seharusnya mengambil kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu ya Pak? Iya. Iya. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman melihat Deddy Mulyadi langsung to the point mengeluarkan kebijakan baru untuk sekolah. Melihatnya bagaimana Pak Firman? Soal studi tour ya, studi tour ya. Iya, ini lagi-lagi karakter pemimpin tadi maverick atau populis lah ya. Pemimpin populis itu memang seringkali reaktif ya. Tujuannya baik sebetulnya. Biasanya
ingin menyelesaikan masalah-masalah publik. Gitu. Nah, kalau kita dengar sepanjang apa yang saya tahu ya, kenapa Kang Deddy mengeluarkan bukan kebijakan juga sebetulnya ya. Nah, bahwa kemudian ini ada soal terkait dengan bagaimana warga-warga yang tidak mampu kan begitu harus mengeluarkan biaya terkait dengan study tour, terkait dengan wisuda. Nah, sebagai shortcut ya di awal untuk menyelesaikan problem-problem konkret yang dihadapi warga Jawa Barat, itu saya pikir pada tingkatan tertentu bisa kita terima. Tapi lagi-lagi harus saya katakan memang kemudian harus ada tindak lanjut. Ada. Jadi tidak cukup hanya selesai soal larangan study tour dan wisudanya, karena di balik itu pasti ada problem yang besar. Ada problem. Artinya ini kan juga terkait dengan sistem pendidikan. Lagi-lagi saya katakan Kang Deddy Mulyadi punya perangkat itu gitu ya. Di tingkat provinsi ada dinas pendidikan. Konkretnya begini, kalau studi tour jangan dilarang. Kalau persoalannya tadi memberatkan, ya udah aja dia bikin kebijakan untuk studi tour ditanggung oleh APBD misalnya kan selesai. Itu mungkin bisa solusi ya Pak. Iya. Ya, artinya, nah ini yang orang kaget kan loh. Tiba-tiba langsung dihapus gitu. Lalu ada kepala sekolah kan, saya nggak tahu itu SMA atau bukan. Kalau bukan SMA bukan kewenangan beliau loh. Hati-hati. Ini menarik karena tadi sudah disinggung soal study tour begitu. Saya ingin ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, kebijakan Deddy Mulyadi langsung meniadakan study tour begitu, dan ini ternyata walaupun ini didukung oleh warga Jawa Barat begitu ya, tapi ternyata ini justru menimbulkan semacam pertentangan begitu dari Menteri Prabowo, Menteri Pendidikan Dasar Menengah gitu, yang mana Pak Abdul Mukti ini mengatakan bahwa beliau tidak sepenuhnya melarang begitu, tapi selama sekolahnya menggunakan jasa transportasi berkualitas, kemudian guru menjamin keselamatan muridnya begitu. Tapi melihat ini bagaimana? Apakah kebijakan Deddy Mulyadi ini justru keliru begitu Pak Firman? Iya, kalau saya mengatakan bukan keliru ya, bahwa ya tadi itu sebagai bentuk reaksi ya terhadap masalah konkret yang dihadapi oleh warga Jawa Barat. Nah, setelah itu maka kemudian harus ada analisis yang lebih komprehensif sebetulnya, kajian yang lebih komprehensif. Kalau kemudian mau itu diletakkan dalam perspektif kebijakan, betul. Jadi ya memang pada akhirnya kalau semua masalah diselesaikan secara reaktif seperti itu. Gitu ya. Ini kan kita bisa bayangkan betapa kemudian Kang Deddy Mulyadi akan mengalami kesulitan sendiri nanti. Tapi bagaimana kemudian coba saja di list apa persoalannya di dunia pendidikan yang terkait dengan pembiayaan, misalnya soal study tour, soal mungkin juga soal seragam, soal buku dan seterusnya. Nah, bagaimana menangani hal-hal seperti itu? Nah, itu kan perlu ada menurut saya kajian yang komprehensif begitu ya. Leading sektornya kalau di provinsi ada dinas pendidikan. Ada dinas pendidikan. Nah, cuma saya tidak tahu juga ya apakah kemudian 100 hari ini kan begini juga problemnya ya. Kalau saya sepakat dengan Kang Eka, ini bukan soal salah menyalahkan ya. 100 hari memang waktu yang juga kalau mau dibilang pendek. Kalau kemudian hal-hal seperti itu harus kemudian dilakukan kajian yang komprehensif, leading sektornya di dinas. Sementara kita belum tahu juga apakah dinas pendidikan ya, teman-teman birokrat di dinas pendidikan itu gelombang frekuensinya sudah sama dengan Pak Gubernur. Nah, ini kan harus disamakan. Nah, biasanya di 100 hari itu juga salah satu problem atau justru yang harus dilakukan adalah bagaimana aparat birokrasi itu memahami apa yang kemudian menjadi visi, yang menjadi tujuannya dari gubernur. Nah, biasanya yang pertama dilakukan adalah staffing. Seingat saya ada beberapa posisi ya untuk OPD yang sudah dilakukan rotasi, lalu kemudian akan menyusul yang lain. Tapi untuk dinas pendidikan kelihatannya belum. Nah, ini juga mungkin ada problem di situ sebetulnya gitu, karena bagaimanapun memang pada akhirnya bagaimana OPD itu bisa menerjemahkan apa yang menjadi visi besar dari gubernur itu adalah kalau mereka memang juga paham, mereka punya frekuensi yang sama, ada chemistry, dan
Yang penting juga gubernur percaya kepada apa teman-teman di OPD. Nah, ini kelihatannya yang juga belum selesai. Sehingga kenapa kemudian seakan-akan kebijakannya masih bersifat sporadis ya. Nah, ke depan maka menurut saya memang itu yang harus dilakukan. Pada akhirnya birokrasi itu yang menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan berbagai problem dengan kemudian membuat agenda-agenda kebijakan yang lebih komprehensif dan tentu saja sesuai dengan apa yang jadi visinya KDM. Saya ingin ke Pak Eka. Pak Eka tadi dikatakan Pak Firman bahwa ini harus tetap ada penilaian lebih jauh gitu, ada pengkajian begitu. Tapi selain study tour, wisuda juga cukup menuai sorotan publik begitu. Dan ini lagi-lagi ditentang oleh Menteri Pendidikan begitu. Apakah bisa dikatakan kebijakan Deddy Mulyadi ini tidak sejalan dengan pemerintah gitu? Setidak-tidaknya saya melihat ada 4 variabel ya. 4 variabel seorang gubernur dalam rangka itu. Pertama gagasan. Makanya tadi kan saya di awal gagasan dia atau dalam kerangka teori ya yang merupakan tagline dia harus dipahami. Itu dulu. Jadi saya sampai ini hari ya maaf 100 sampai 100 hari Kang Deddy belum tahu saya gagasan Kang Deddy itu apa. Sebab Muslimbang kan belum ya. Artinya baru ngomong istimewa. Dari mana datangnya, wujudnya apa? Bagi saya abstrak ya. Saya belum konkret. Itu yang kedua, struktur, bahwa dia punya perangkat kan. Bagaimana dia mengoptimalkan infrastruktur atau struktur yang dia miliki dari sekda ke bawah sebagai aparat. Makanya ketika itu dilakukan apa dia tanya atau memang didebatkan, diminta reasoning misalnya. Ini soal hanya mendengar bahwa ada masalah pemborosan atau bentuk apa. Lalu kedua proses. Nah, ini kita belum melihat bagaimana Kang Deddy mengambil sebuah kebijakan dalam proses pemerintahan, apa otoriter atau one man show atau dia demokratis misalnya mengajak runding termasuk ya dalam hal apa yang menjadi kompetensi DPRD tentunya karena ini pemerintahan daerah. Lalu kemudian juga publik. Jadi ada peta jalan yang bisa diukur penilaian oleh publik dan publik boleh menilai kan. Nah, karena itu karena belum itu diletakkan, baru stigma-stigma yang dibawa oleh dia dan itu lebih cenderung bawaan ketika dia berkampanye kan, seperti tagline KDM, Jabar Istimewa, itu kan dia kampanye, belum menjadi sebuah payung hukum atau diperdakan atau menjadi sebuah landasan pemerintahan. Dan sekarang kan sudah harus berubah, bukan lagi KDM di situ, tapi pemerintah provinsi Jawa Barat, yang lambangnya Gemah Ripah Rapi tadi. Nah, ini belum terlihat, ya. Nah, baru yang terkesan sporadis. Ya sama kan di kasus penutupan misalnya penyegelan ya, yang tadi juga sudah disinggung. Kalau ketika saya diajak dengar pendapat dengan DPRD, ketika dikaji, ternyata itu di wilayah yang bukan ada kompetensi gubernur. Lalu apa dasarnya? Itu Pergub, Pak. Saya tanya, Pergubnya dibuat kapan? Setelah tindakan baru dikeluarkan Pergub. Dan itu aneh. Ya, bagi kita yang punya pengalaman ya saya walaupun ya, akademi saya memang ilmu pemerintahan diasah jadi ketua DPRD, yang kebetulan saya juga ketua Komisi 2 kan. Pimpinan Komisi 2 yang membidangi urusan pemerintahan daerah ya, yang jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang gubernur kita mengerti. Nah, ini belum terlihat satu variabel yang tadi yang harus menjadi satu acuan. Dan tugas gubernur ini kan tadi ada tidak lari dari 3 fungsi tadi kan. Melayani ya, melindungi dan membuat kesejahteraan ya. Nah, ini yang harus berpijak kepada aturan. Jadi walaupun dia dipilih langsung oleh rakyat, tapi ketika jadi gubernur ada koridor, ada aturan yang mengatur. Pak, terkait study tour ini juga ada keberatan gitu dari para pihak travel gitu. Apakah iya dampaknya sebesar itu kebijakan Deddy Mulyadi?
Ya betul, dan itu Benar itu dikeluhkan. Ya, semacam ketua Kadin telepon saya juga. Ini ya kita kan sering diskusi. Apakah artinya kebijakan Deddy Mulyadi ini tidak tepat begitu, memberatkan pihak tertentu? Dalam hal kaitan itu Oke. tidak. Dan tidak ada Oke. memiliki landasan yang Oke. kuat. Sebab di situ ada undang-undang pendidikan, di situ ada peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan. Oke. Ya, jadi prinsipnya tadi kalau hanya persoalannya keberatan atau kekhawatiran beliau memberatkan orang tua atau dari sisi keamanan transportasi, kan saya kira jangan dilarang dong. Ayo kita tertibkan. Bila perlu APBD Jawa Oke. Barat Oke. memberikan alokasi khusus untuk studi tour SLA loh. Oke. Kalau SLTP dan SD kan bukan kompetensi Oke. gubernur ya. Oke. Dan itu juga harus dipahami bahwa itu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kan, bahwa dibagikan apa yang menjadi kompetensi gubernur. Jadi tidak bisa dibabat habis semua Oke. sekolah. Tapi saya dengar baru 2 hari yang lalu katanya ada tim kesenian SMA 3 membubarkan diri. Saking takutnya ya, karena ya itu. Padahal ini kan ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah ya, Pak? Iya. Itu ada sampai dampak ke situ. Saya baru dengar kemarin, Kang, ini sampai kami ya sudah SMA 3 atau SMA berapa, ada kesenian Sunda yang di sekolah nggak berani lagi. Oke. Takut dianggap membebankan orang tua dan nanti disetrap sama Kang Deddy. Oke. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, terkait kebijakan Deddy Mulyadi untuk sekolah begitu, dan kita ketahui gitu di media sosial gitu bertebaran video wisuda begitu, artinya sekolah dan guru dan murid gitu ya sepakat untuk merayakan wisuda secara sederhana begitu. Nah, melihat ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Deddy Mulyadi karena sekolah guru murid itu patuh gitu. Oke. Ya, dalam 100 hari itu juga biasanya ada yang disebut quick win, gitu ya. Jadi pemimpin itu dalam waktu singkat, ini 100 hari itu sebetulnya tradisi Barat ya. Tapi ya kemudian kita menggunakan itulah, karena kenapa 100 hari? Karena 100 hari itu orang kemudian bisa menilai apakah pemerintah ini serius atau enggak, apakah pemerintah ini arahnya sesuai dengan apa yang dijanjikan atau tidak, dan seterusnya. Nah, salah satu cara pembuktiannya itu ada yang disebut quick wins. Bagaimana kemudian program-program yang bisa kemudian direalisasikan secara cepat, hasilnya terlihat lah begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin juga karena Kang Deddy Mulyadi itu memang tidak pernah bicara quick wins ya, agak beda. Kembali saya katakan, banyak kepala daerah lain itu mengatakan saya quick win 100 hari ABCDE. Nah, Kang Deddy setahu saya sampai sekarang tidak bicara itu. Tapi kan beliau juga selalu mengatakan karena Kang Deddy itu man of action gitu ya. Jadi tidak banyak bicara tapi langsung aja melakukan tindakan. Nah, kalau itu mau dilihat sebagai quick wins, ya bisa juga itu sebagai sebuah keberhasilan gitu ya, bahwa tadi ketika ada keluhan dari sebagian warga keberatan terhadap seremonial perpisahan yang mungkin akhirnya dinilai tidak substansial begitu ya. Nah, sehingga itu yang kemudian diambil tindakan segera ya sebagai quick wins ya. Kalau kita nilai dari sisi itu ya jadi berhasil begitu kan. Nah, kan tetapi tadi kembali saya katakan tidak bisa selesai hanya di quick wins, karena nanti kan 5 tahun quick wins terus kalau begitu ya tidak bisa. Setelah 100 hari itu harus sudah masuk kepada agenda-agenda kebijakan yang lebih komprehensif gitu ya. Tadi misalnya ternyata ketika tidak ada study tour karena alasannya ada keberatan dari orang tua siswa yang tidak mampu, tapi ada keberatan dari pengusaha transportasi. Artinya ini kan bukti problemnya bukan hanya soal pendidikan ternyata begitu ya, ada sisi lain. Nah, yang seperti itu kan memerlukan yang saya maksud, kajian-kajian yang lebih komprehensif begitu ya. Arahnya ya sesuai dengan apa yang kemudian menjadi visi besarnya Kang Deddy Mulyadi. Misalnya tadi ini soal bahwa warga kebanyakan ya harus diakui juga gitu ya, di Jawa Barat kan mayoritas penduduk juga memang masih menengah ke bawah lah ya, sehingga masalah ini menjadi masalah
publik mayoritas. Nah, itu kemudian coba diselesaikan. Tapi di balik itu kan ada problem-problem lain ternyata. Nah, ini yang menurut saya kemudian harus diselesaikan sehingga ini jadi agenda kebijakan yang bisa berlaku 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, bahkan 20 tahun, karena itulah seharusnya menurut saya esensi pengelolaan pemerintahan. Ya, kebijakan itu tidak hanya bertahan 1 bulan, tidak hanya bertahan 1 periode, bahkan misalnya ganti kepala daerah pun kebijakan tetap. Nah, itu yang ingin saya katakan gitu ya, bahwa quick wins tapi kemudian harus ada tindak lanjut yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pola-pola seperti itu. Pak Eka, tadi kan disinggung bahwa ini perlu ada pengkajian lebih jauh begitu. Tapi apakah dengan kebijakan tadi, larangan study tour, wisuda dan sebagainya, ini memang bisa meringankan beban orang tua dalam segi finansial, memang begitu? Ya, buktinya kan ada yang mengeluh juga, cuma mungkin ya kan kita belum tahu ya kan. Tapi kan saya tahu ada yang mengeluhkan, ada yang menggerutu juga kan. Faktanya seperti itu, seperti ada ada cerita di SMA 3 yang membubarkan diri ya, tim kesenian Sundanya gitu. Ya kalau soal wisuda itu kan aspek budaya juga sama lah kalau dulu mah kan yang mungkin yang dihindari jangan sampai itu terlalu membebani gitu kan. Nah itu ada parameter yang harus dibuat. Oleh karena itu saya kira ini yang disayangkan, harusnya kan bikin tadi kajian lebih jauh, bikin dulu rancang bangun atau konsepsi teori yang dia bangun itu apa ya, dengan jabar istimewanya itu apa sih seperti parameter di bidang pendidikan begini, baru kan orang bisa mengikuti. Sebab kalau kita belajar dari gubernur yang sebelumnya, selalu kan ada tagline kan, ya. Misalnya menjabarkan dari Gemah Ripah repeh rapi. Oleh Pak Solihin dijabarkan rak gantang, rakyat gadung tatangkalan. Rakyat semua kan, dan betul hari ini baru terasa. Harusnya Pak Solihin jadi gubernur sekarang ketika lingkungan rusak, banyak hutan. Tapi boleh sudah antisipasi. Zaman Pak Ang ke hal yang harmonisasi. 5 ur misalnya, Batur Sakujur, Batur Sakasur, itu kan ada guidance-nya. Lalu zaman Pak Yogi Tibandra misalnya, tertib aman sejahtera aja. Nah, ini nggak itu dulu gitu ya, tapi tiba bread yang tidak biasa. Nah, tapi lah kalau begitu kita kembali saja ke aturan, ya. Ada undang-undang pendidikan, ya. Ada perda yang mengatur pendidikan dan bagaimana dari situ. Kan kalau saya sih melihatnya normatif saja, sebab bukan Deddy Mulyadi gubernur, makanya tadi kan kembali. Gubernur itu diatur oleh, dan dia diperintahkan oleh undang-undang ketika sumpah jabatan harus taat dan patuh kepada perundang-undangan. Nah, tindakan itu sesuai nggak dengan perundang-undangan, kan tinggal ngecek itu. Ya. Saya ingin melihat pandangan dari Pak Eka dan juga Pak Firman begitu. Sepakat, setuju tidak dengan kebijakan Deddy Mulyadi mengeluarkan sejumlah aturan untuk sekolah? Memang ini berdampak untuk masyarakat secara positif gitu, Pak Firman? Ya tentu ada dampak positif ya bagi masyarakat yang memang merasa keberatan misalnya dengan biaya study tour, wisuda gitu ya. Tapi kembali ya itu tadi satu, ini kan menimbulkan pro dan kontra, maka penting untuk ada kebijakan lebih lanjut. Dan kebijakan lebih lanjut itu tadi, misalnya kalau tidak boleh study tour, tapi tadi Kang Eka mengatakan sebetulnya ada urgensi untuk melakukan study tour itu. Ada hak ya, maksud saya ada hak anak untuk mendapat pengetahuan. Untuk mendapat pengetahuan secara langsung. Secara langsung, dan itu masuk pakem kepada dunia pendidikan. Betul. Kalau itu tidak boleh, apa opsi lain? Gitu. Nah, itu kan kajian-kajian itu. Wisuda, kalau kemudian memang ini dianggap tidak urgen juga, gitu ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan di luar negeri misalnya memang tidak ada pola-pola seperti, tapi tadi katakan, tapi ada tradisinya. Ada tradisinya. Bagaimana kemudian opsi-opsi lain? Jadi tidak, apakah sesuatu itu harus betul-betul ditinggalkan atau kemudian sebetulnya ada urgensi-urgensi gitu ya. Tradisi-tradisi, bahkan bukan hanya sekedar tradisi ya, memang ada sesuatu pengetahuan yang bisa didapatkan. Nah, apa opsi-opsi lainnya? Nah,
pilihan-pilihan ini kan yang belum muncul, Ya, itu. gitu ya. Soal di khusus isu soal wisuda dan isu study tour, karena kebijakan itu ya lagi-lagi dia kan harus didasarkan pilihan-pilihan terhadap berbagai opsi sebetulnya, gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian tidak membolehkan ini, tapi kemudian tidak ada opsinya. Apalagi kalau ternyata yang dilarang itu sebetulnya ada juga sisi positifnya. Pak Eka, ada tambahan mungkin tadi study tour harus tetap dilakukan karena ini ada kebaikan untuk murid gitu. Bukan kebaikan, ada hak. Hak siswa untuk mendapat pengetahuan. Jadi begini deh, ini sederhana saja. Ketika guru bercerita di depan kelas, katakan kelas perkotaan, bahwa dulu orang tua kita kalau sebelum makan itu panen, sebelum panen itu menanam padi. Nah, bukan pakai traktor, dulu mah pakai munding, misalnya pakai kerbau, pakai wuluku. Nah, lalu ditanya, yang gimana wuluku itu? Apa mundingnya harus bawa ke kelas? Itu kewajiban guru loh. Dan itu ada dalam terminologi pendidikan. Itu yang tidak boleh hilang. Itu tidak boleh, itu hak anak mendapat pengetahuan. Dan di situ penting. Jadi artinya studi tour itu kan, ya maaf, saya dulu ya tahunnya Candi Borobudur karena studi tour kan. Jadi kalaupun hanya persoalan yang tadi, dan jangan dulu dilempar ke media sosial, ya bicara aja dulu dengan kompetensi. Jadi jangan di-avoid completely. Ini yang menurut saya juga bagian yang harus dikontrol ya. Jadi jangan selalu ini main media sosial diopinikan, padahal mungkin kepala dinasnya juga belum tahu ya. Ya, atau tidak diajak bicara. Artinya Deddy Mulyadi sebagai gubernur harus tetap ada koordinasi gitu ya Pak dengan pihak-pihak terkait gitu Berpijak kepada aturan. Itu intinya. Dan kebijakan lainnya dari Deddy Mulyadi yang cukup menuai pro kontra begitu terkait pembongkaran tempat wisata begitu. Nah, yang mana ini kalau saya nggak salah di bulan Maret gitu, Deddy Mulyadi membongkar tempat wisata dengan alasan ingin mengatasi banjir dari hulunya begitu, dengan cara membongkar tempat wisata. Apakah ini bisa dikatakan langkah efektif Deddy Mulyadi sebagai gubernur? Semangatnya saya hormati dan saya tahu, sebab satu basic dengan saya, dia pun pemerhati lingkungan. Saya tahu bagaimana kemarahan dia sampai melotot ke waktu alih fungsi lahan ya. Dan itu saya setuju. Begitupun waktu kami menyampaikan aspirasi keberatan atas alih fungsi lahan dari perhutani yang 1,1 juta hektar, beliau yang mengapresiasi saya. Tapi saya ketika melihat di puncak agak bingung. Ya. Agak bingung sebab ada nuansa ketidakadilan juga di situ ya. Artinya apa sih yang menjadi target beliau? Misalnya tiba-tiba bongkar, lalu yang dibongkarnya diganti gitu. Loh, saya bilang diganti bagaimana ini? Ya. Lalu apakah persoalan banjir Bekasi dari situ kan tidak juga. Dan itu lahan yang bukan menjadi kompetensi beliau kan. Sebagai gubernur, sebab itu ada di lahan perkebunan. Padahal kalau kita bandingkan di daerah sebelah, jadi yang terganggu rasa keadilan juga dan tidak boleh. Itu eksplisit pasal berapa di undang-undang ini, gubernur tidak boleh diskriminatif dan menciptakan rasa tidak aman. Nah, kalau mau dibandingkan dengan misalnya yang kedua di mana di KBB, kan ada yang lebih melanggar sebetulnya. Tapi kan juga tidak pernah beliau singgung. Nah, ini yang lalu kita kritisi kan waktu di DPRD. Saya bilang, gimana sih sebetulnya proses perizinan itu? Kata pemerintah daerahnya sudah clear. Dan menteri yang punya lahannya juga mengizinkan. Makanya tahu kan ada teriakan dari Menteri Pariwisata, jangan begitu dong kita. Nah, jadi apa gitu yang menjadi target. Lalu Pak Deddy menangis gitu. Tapi tidak menangis ketika Sari Mukti dialih fungsikannya di tempat sampah, padahal luasnya lebih luas. Itu yang kita pertanyakan. Jadi saya tidak memasalahkan semangatnya, ya, tetapi sebetulnya cara yang diambil, ya, bahwa ada banyak alih fungsi pelanggaran yang lebih ekstrim dari itu, tapi tidak diratapi. Makanya kami jadi Forum Penyelamat Hutan Jawa kan nyinir, kapan akankah Kang Deddy menangis di hutan Sari Mukti? Itu maksudnya. Kalau itu persoalan alih fungsi, ada yang lebih parah. Nah,
Lalu kedua, ya, kok ditindak lalu diganti gitu, gimana sih? Ya kan dibongkar, udahlah nanti kerugiannya diganti saja, gimana? Yang melanggar kok. Nah ini aneh. Lalu saya tanya, ini apa dasarnya? Itu kan kena ada Satpol PP waktu dengar pendapat di DPR. Pergub Pak, loh Pergubnya kapan dilihat? Jadi bertindak dulu baru ada Pergub. Lalu yang diterapkan apa di Polisland itu? Kan bukan Polisland ya, Satpol PP. Itu ketertiban umum. Bagaimana menutup tempat umum wisata tapi pakai peraturan daerah dengan pelanggaran ketertiban umum, bukan dari lingkungan, baru besoknya diperbaiki. Nah itu yang karena tadi terlalu spontan begitu ya. Mungkin semangatnya saya hargai makanya ya. Pak Firman melihatnya seperti apa? Deddy Mulyadi sebagai gubernur langsung membongkar tempat wisata begitu. Melihatnya seperti apa? Ya, lagi-lagi dalam 100 hari itu kan yang juga perlu kita lihat konsistensi apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu dengan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Nah, selain tadi Kang Eka sudah katakan, kalau kita lihat track record memang ya salah satu concern Kang Deddy Mulyadi sebelum jadi gubernur pun kan ya, saya tahu. Nah, ketika kita lihat dokumen visi misi program memang juga bicara soal itu ya, soal bagaimana lingkungan hidup itu menjadi salah satu bagian di dokumen misinya ya, seingat saya betul. Jadi kalau dari sisi itu ada konsistensi sebetulnya begitu ya, apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Nah, lagi-lagi tadi ini kan problem konkret yang langsung dihadapi pada saat itu, ada soal banjir dan seterusnya. Nah, tapi gini Pak, saya harus luruskan kira ini puncak. Kalau banjir Bekasi penyebabnya bukan dari puncak, tapi dari Cilengsi kan, dari Cikeas. Jadi nggak ada relevansinya. Kalau waktu itu yang menjadi alasan banjir Bekasi, sebab dari puncak itu kan alirannya ke Ciliwung. Saya ketua Perumda Citarum belum ngerti itu. Nah, itu yang saya maksud ya. Mungkin semangatnya iya, saya tahu beliau. Tetapi ya itu tadi kembali ke aturan ya, ke aturan. Jadi kalau saya melihat terlalu sporadis ya, dan ada menimbulkan rasa tidak adil. Misalnya di KBB sama, apa tidak lebih kalau dibandingkan dengan Tangkuban Parahunya sendiri, itu lambang Jawa Barat loh. Tangkuban Parahu diolah bukan oleh orang lain, dan saya tahu bagaimana di dalam merusaknya lingkungan. Lalu ke bawahnya ada stroberi, Asep Stroberi, lalu ada siapa yang punya Eger. Yang misalkan Eger kan, tapi ada Dewi Persik apalah, saya nggak ngerti namanya. Pak Firman, ada tambahan lain terkait tadi pembongkaran tempat wisata begitu? Ya, itu saya katakan bahwa ini kan cara menyelesaikan quick wins ya, cepat gitu ya, reaktif. Tapi ya tadi pada akhirnya kemudian harus masuk kepada agenda kebijakan yang agak komprehensif. Itu menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Kang Eka. Kenapa tidak konsisten di tempat lain? Tidak. Nah, ada menimbulkan rasa tidak adil. Ya, itu yang menjadi persoalan. Harus dengan agenda kebijakan yang komprehensif, sehingga ketika kebijakan itu sudah ada, itu bisa menyelesaikan masalah di semua wilayah Jawa Barat dengan problem yang sama. Itu. Nah, bahkan disodori oleh yang jelas-jelas melanggar, tidak diapa-apain, contoh KBU. Artinya seharusnya Deddy Mulyadi tidak hanya terpaku pada satu titik tertentu gitu ya? Saya hormati semangatnya tadi, dan tadi sebagaimana digambarkan, tetapi apa sih sebetulnya yang ingin dicapai gitu ya, sehingga menimbulkan protes juga, bukan kritikan lah dari Kementerian Pariwisata kan sama kan. Jadi dilihat sebagai satu fenomena ya. Lalu kemudian yang saya juga bingung lagi, loh ini dibongkar tapi udahlah kerugiannya diganti, gimana sih maksudnya? Menyinggung tadi Pak Eka gitu, yang mana Deddy Mulyadi ini membongkar tempat wisata, ujung-ujungnya ini justru karena di dalamnya ada para pekerja, kemudian para pekerjanya kehilangan pekerjaan, menjadi pengangguran gitu. Tapi kan misi dari Deddy Mulyadi itu mengatasi banjir, tapi justru menimbulkan masalah baru, adanya pengangguran gitu. Meskipun Deddy Mulyadi memberikan kompensasi begitu, melihatnya bagaimana? Ya kompensasi hanya untuk sesaat kan, sementara
Ya makanya itu yang menurut saya kurang komprehensif, kurang koordinasi. Dan saya yakin, saya tanyakan waktu rapat di komisi di DPRD, apakah sebelum ada tindakan dinas terkait diminta rekening, diminta pendapat, kelihatannya tidak ada jawaban ya. Artinya dia tidak mengatakan bilang tidak gitu. Lalu suasana investasi pun terganggu. Jangan kemudian jadi menimbulkan juga keraguan orang seperti terkesan tidak ada kepastian hukum. Ya, ini yang jadi kita mah setuju aja kalau soal penertiban. Ayo, bahkan saya mungkin paling depan lah mendorong Kang Deddy ya, nggak usah dan siap mendampingi kalau mau kita tertibkan. Contoh di KBU tertibkan, ayo. Lalu komprominya apa? Bantalan sungai yang jadi bangunan seperti apa, mau diputihkan atau mau dibongkar? Kan itu lebih melanggar, kan nggak boleh di sepanjang Cikapundung misalnya, di Citarum ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan gitu ya. Pak Firman, dengan tadi ini membongkar tempat wisata begitu, tapi untuk mengatasi banjir begitu, sebenarnya ada tidak langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah tetap mengatasi banjir tapi tidak menimbulkan masalah pengangguran begitu? Nah, itu saya harus lagi-lagi menjawab, harus ada kajian yang komprehensif itu ya, karena ternyata menyelesaikan satu masalah menimbulkan masalah lain, karena tadi dengan pola yang masih memang simptomatik ya, kalau kita mengenal istilah, karena gejala-gejalanya. Nah, belum kemudian ternyata ada masalah-masalah lain, kan sama. Nanti kalau kita lihat yang lain juga akan sama, saya pikir gitu ya. Penanganan Kang Deddy ketika melakukan ini di satu tempat ternyata ada problem di luar itu. Nah, tidak bisa gitu ya, tidak bisa lain, harus ada kajian komprehensif, dan beliau punya perangkat begitu ya. Beliau itu punya kemewahan sebagai gubernur ya. Dia punya perangkat di daerah yang menurut saya cukup lengkap gitu ya. Nah, tinggal tadi bagaimana kemudian, apakah kemudian ide, gagasan, bahkan action yang sudah dilakukannya itu sudah bisa ditangkap oleh perangkat birokrasi. Nah, ini yang kita juga saya terus terang belum tahu gitu ya soal itu. Apakah kemudian bagaimana tadi penanganan masalah alih lahan, soal lingkungan, soal banjir. Nah, ini apakah karena kan kelihatannya tadi karena menggunakan pola yang tidak konvensional gitu ya, bukan tidak mungkin teman-teman birokrasi itu juga justru masih terkaget-kaget sebetulnya, dan mereka juga khawatir salah sebetulnya kan, pada tingkatan tertentu tentu ada psikologi seperti itu ya birokrasi. Ini arahan pimpinannya belum terlalu jelas. Jadi, nah, beliau kan juga dalam beberapa kesempatan itu selalu bicara begini. Ini soal-soal begini ini dia menangani A, B, C, D, E itu kan intinya satu, soal rasa, bilang begitu. Ini bagaimana kemudian nggak usah susah-susah. Ini soal perasaan. Kalau kita punya rasa, maka kemudian soal-soal ini bisa selesai. Nah, itu kan yang perlu disistemkan. Bagaimana soal rasa itu bukan hanya dimiliki oleh gubernur, tapi oleh perangkat birokrasi di tingkat provinsi. Nah, ada istilah yang disebut dengan value infusion gitu ya, bagaimana nilai itu diinfus kepada perangkat birokrasi. Nah, 100 hari memang kembali lagi-lagi waktunya masih terlalu singkat. Nah, tetapi proses itu ya harus dilakukan gitu ya. Ya salah satunya memang kalau ternyata perangkat yang tersedia sekarang ternyata tidak bisa berlari dengan apa yang diinginkan Pak Gubernur, kan perlu ada proses juga secara internal pembenahan itu gitu. Jadi jangan juga nanti semuanya seakan-akan tadi gitu ya, ini gubernur jalan sendirian gitu ya, ada istilah one man show, menyelesaikan soal semua dengan sendirian. Walaupun beliau kan sempat ngomong juga, kalau saya ngobrol dulu dengan perangkat saya nanti keburu ketahuan. Ya kan justru itu tidak boleh begitu sebetulnya gitu ya. Pada akhirnya bagaimana justru ketika dia menginstruksikan perangkatnya di bawah itu kemudian bisa berjalan gitu ya. Sistemnya terbangun begitu ya. Nilainya juga menjadi karakter birokrasi. Ketika misalnya beliau 1 periode atau 2 periode selesai menjadi gubernur Jawa Barat, perangkat birokrasi itu sudah punya nilai itu gitu ya, yang bertahan. Nah, itu yang menurut saya begitu ya kelanjutan dari 100 hari ini gitu ya. Ketika beliau
memanfaatkan momentum-momentum tadi. Saya juga sepakat dengan katakan Akang gitu ya. Jadi ya kita tidak menyalahkan gitu ya. Secara semangat untuk memperbaiki Jawa Barat, justru kita juga memberikan dukungan ya. Kepedulian terhadap lingkungan, iya tentu gitu ya. Dukungan terhadap kalangan menengah ke bawah itu juga penting gitu ya. Tapi kan ini bicara institusi ya, bagaimana menginstitusikan ide, gagasan, visi besar yang baik itu tidak dilakukan sendirian gitu ya. Lelah nantinya gitu, lelah nantinya kalau itu tidak terinstitusikan. Nah, itu menurut saya yang perlu dilakukan. Saya ingin ke Pak Eka. Ya. Pak Eka, terkait pembongkaran tempat wisata tadi begitu. Tadi sempat disinggung kalau ini juga mengundang protes begitu ya dari Menteri Pariwisata begitu. Bahkan Menteri Pariwisata ini mengatakan bahwa ini kalau terus dilakukan pembongkaran tempat wisata, Deddy Mulyadi ini tampak dilakukan secara sepihak begitu. Memang demikian kelihatannya Pak Eka? Saya kira iya ya, sebab baik yang di Puncak maupun yang di KBB setelah kita mendengarkan pihak-pihak yang terkait yang kena menjadi korban lah katakan dan dibongkar yang disegel, mereka merasa dan mengaku bahwa prosedurnya sudah ditempuh gitu. Itu persoalannya. Lalu kemudian berada di lahan BUMN kan, bukan dalam kompetensi gubernur loh. Jadi ketika itu dilakukan ya, kula nuwun lah ke menteri yang bersangkutan loh, kenapa ini diizinkan? Ini kan begini, ini kami punya. Nah, itu yang harus dipahami juga. Nah, sehingga tadi ya menimbulkan sebuah perdebatan atau kegaduhan dalam, bukan hanya di masyarakat ya, tetapi juga di tingkat pemerintah ya, seperti tadi sama dengan bis pariwisata, variabel-variabelnya banyak. Jadi kalau saya tetap kembalilah ya kepada apa yang menjadi esensi peranan seorang gubernur. Kan dia mengatur, ya, mengatur dan melaksanakan. Nah, mengatur ini buat aturan gitu, dan aturannya ya bersama dengan DPRD kan itu ya. Lalu kemudian dia harus mengurus ya sebagai eksekutor. Itu kan peran beliau sebagai, dan itu pendelegasian dari otonomi daerah yang kewenangan yang beliau miliki, apalagi beliau dipilih langsung oleh rakyat ya. Jadi mengatur dan mengurus ya. Nah, mengaturnya ya buatlah aturan-aturan dulu gitu. Jadi jangan terkesan sporadis begitu, lalu apalagi dewannya, jangan-jangan dewan mungkin dinas terkaitnya juga tidak paham apa yang dilakukan dan jadi kebingungan. Dan ini saya lihat secara visual ketika memang DPRD mengundang ya, mengundang, dan saya termasuk yang diundang. Di situ saya mendengar sampai geleng-geleng kepala kan dari pemerintah KBB yang mewakili Bupati. Pak, kami sudah menempuh izin semuanya. Lalu presentasi dari Eger juga menyampaikan ini dokumennya Pak, apalagi yang saya langgar gitu. Apa salah kami? Sampai begitu kan. Nah, ini bisa juga menimbulkan investor jadi bingung nanti ya. Nah, oleh karena itu saya kira kembalilah ke tadi ya, istilahnya bahwa ini kan kelembagaan institusi, bukan orang. Makanya saya kembali, saya membedakan Pak Deddy Mulyadi dengan gubernur berbeda loh. Hati-hati. Jadi kalau gubernur ada aturan, tapi kalau Pak Deddy mah bebas mau apapun. Nah, ini jangan sampai lupa dia gitu kan. Jangan sampai ini tindakan Pak Deddy Mulyadi atau gubernur. Kalau gubernur ada koridornya. Nanti kita akan bahas itu, Pak. Ya. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, dengan tadi kan disinggung ini Menteri Pariwisata menilai bahwa ini secara sepihak begitu. Tapi di sisi lain Menteri Pariwisata juga mengungkapkan bahwa pembongkaran tempat wisata ini begitu ya, ini justru menimbulkan iklim investasi yang buruk begitu. Memang separah itu dampaknya begitu, Pak Firman? Ya, bisa saja. Saya belum tahu ya, kembali itu juga kan perlu kajian sebetulnya ya, bahwa kenyamanan berinvestasi itu menjadi salah satu variabel. Ya tentu saja betul ya, sejauh mana itu dianggap mengganggu kenyamanan calon-calon investor, nah itu yang perlu dilihat.
Tapi kan yang menarik juga ya, tadi konteksnya ini kan Kang Eka menekankan misalnya pada soal koordinasi juga pada pemerintahan tingkat atas dan bawah sebetulnya. Nah, sebab kewenangan izin ada di kabupaten. Betul. Nah, kan begini juga yang menarik ya, model-model kepemimpinan seperti Kang Deddy ini sebetulnya bukan hanya Kang Deddy, ya. Seringkali memang lebih lebih banyak. Kalau istilahnya di Amerika Serikat, yang saya bayangkan itu ada politisi itu istilahnya going public. Jadi going public itu bicara dengan masyarakat, bicara dengan publik. Ketika menghadapi persoalan dengan parlemen, gitu ya, dia lebih baik untuk bicara dengan publik karena dia meyakini ketika ada dukungan yang besar dari publik, maka kemudian itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu, agenda kebijakan yang dibuatnya itu memang sesuai dengan kepentingan rakyat. Nah, tentu tidak ada yang salah dengan itu, gitu ya. Tapi ya tadi memang ini soal juga tidak sekedar niat baik untuk kemudian mengedepankan kepentingan publik. Tapi di sisi lain ada soal tata kelola pemerintahan. Tata kelola itu. Nah, dalam tata kelola pemerintahan itu perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi. Kang Eka tadi sudah menjelaskan dengan komprehensif begitu ya. Ketika dalam posisi sejajar, maka undang-undang itu mengatakan bahwa gubernur atau pemerintah daerah dan DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi ini bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dalam mengelola pemerintahan. Lalu juga tadi Kang Eka juga mengatakan prinsip otonomi daerah begitu ya, bahwa otonomi daerah itu penyerahan urusan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi juga bukan berarti pemerintah provinsi itu berdiri sendiri gitu ya. Perlu ada koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama tadi ada urusan-urusan yang beririsan bahkan dengan kabupaten kota. Nah, jadi itu yang juga tentu penting ya untuk dimunculkan. Nah, apakah KDM tidak melakukan itu? Ya, saya juga nggak yakin ya dengan pengalaman beliau sekian lama sebagai politisi, jejaringnya. Setelah jadi bupati lagi pernah jadi bupati, pernah jadi anggota DPR, tentu dia paham soal itu. Nah, maksud saya ini juga yang harus muncul ke publik sebetulnya begitu ya, bahwa yang muncul ke publik selama ini kan seakan-akan tadi hanya going publiknya saja gitu ya. Dia terus saja bicara dengan publik termasuk melalui media sosialnya ya, yang harus kita akui itu juga kekuatan luar biasa kan. YouTube-nya sudah 7 juta lebih ya, Instagram-nya sudah 4 juta lebih gitu ya. Itu kekuatan luar biasa dukungan buat beliau. Tapi dalam konteks tata kelola pemerintahan, bagaimana koordinasi dengan pusat, bagaimana koordinasi dengan mitra yang sejajar DPRD provinsi termasuk dengan aparat birokrasi dan dengan kabupaten kota itu penting juga untuk dilihat sehingga tadi gitu ya, bahwa ternyata ya apa yang dilakukan itu juga ternyata sudah berada dalam koridor, kalau bahasanya Kang Eka ya, berada dalam koridor aturan, koordinasi dilakukan, jadi tata kelola pemerintahan juga berjalan dengan baik. Oke, ada tambahan dari Pak Eka gitu terkait pemekaran tempat wisata, dampaknya sebesar ini bisa menimbulkan iklim investasi baru? Yang pasti bahwa semangat untuk menertibkan alih fungsi lahan saya setuju. Dan saya juga bagian perjuangan kami ya dari komunitas, dari baik sebagai ketua gerakan hijau saya maupun sebagai ketua forum penyelamat hutan Jawa ya. Lalu kemudian tentang antisipasi bahaya banjir gitu dan sebagainya. Tapi yang dari kasus yang kemarin ya, yang tidak tuntas juga, saya tidak melihat tuntasnya loh. Ini sekarang nasibnya seperti apa sih? Nah, rasa keadilan pun harus diperhatikan. Jadi ada kesan tebang pilih di situ. Ada nuansa itu ya. Bahwa loh, kalau ini ya tadi diumpamakan ya, kalau ini secara ekstrim apa yang di KBU misalnya yang Eger lakukan dengan apa yang terjadi di sekitar Lembang ke arah Subang misalnya. Kan sama, ada pelanggaran, tapi kan nggak pernah disinggung. Lalu kita tawari banyak juga tempat wisata yang tidak berizin. Dan ditunjukin gitu kan, loh kok itu tidak disentuh, justru kami yang izin. Nah, ini yang
ada pasalnya loh di Undang-Undang Otonomi Daerah. Coba lihat di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, bahwa gubernur harus berperilaku adil. Ya, tidak boleh diskriminatif. Nah, oleh karena itu saya kira usulan saya sih, ya mari kita letakkan dulu gitu. Makanya apa yang menjadi satu rencana dan gagasan beliau tidak one man show, tapi dibicarakan secara institusional, baik di internal birokrasi maupun juga dengan lembaga yang menjadi mitra melekat kan, yaitu DPRD, sehingga tidak ada miskomunikasi gitu kan. Berikutnya Pak Eka dan juga Pak Firman terkait pembentukan Satgas Premanisme begitu. Ini salah satu kebijakan yang diambil Deddy Mulyadi begitu, dan apakah dengan dibentuknya Satgas Premanisme ini menandakan bahwa ya ini memang aksi premanisme ini sangat meresahkan masyarakat dan itu disadari Deddy Mulyadi begitu, seurgensi itu Pak Firman sampai harus dibuat Satgas? Ya, realitasnya kan memang kita melihat ya ada tren ya, ada kecenderungan tidak hanya di Jawa Barat ya, memang ada problem terkait dengan soal-soal investasi ini, lalu kemudian agak terganggu lah gitu ya dengan isu-isu tindakan premanisme gitu. Dan menurut saya ini sebetulnya isu yang sudah lama sebetulnya ya, tidak hanya muncul pada pemerintahan sekarang. Lalu kedua, kembali kalau saya melihat ya, apakah itu konsisten dengan janji-janji politik, janji kampanye? Ada konsistensi karena beliau di dalam dokumen visi misi salah satu bicarakan soal investasi, ya, bagaimana kemudian investasi itu bisa menggerakkan roda perekonomian, akhirnya ke sana juga begitu. Nah, ketika investasi itu dianggap hal yang penting menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat, tentu variabel-variabel yang bisa mengganggu gitu ya keberadaan atau berjalannya investasi itu kan perlu dibereskan. Nah, salah satunya soal premanisme ini. Nah, cuma memang yang agak menarik kan, premanisme ini kemudian juga disangkut pautkan dengan keberadaan ormas ya. Nah, jadi ya lagi-lagi saya katakan bahwa misalnya apakah kalau sekarang itu kan itu pada akhirnya diletakkan fungsinya kan diserahkan kepada kepolisian kan, setahu saya ya diserahkan gitu ya soal penanganan, karena ini dianggap isunya kan isu kriminalitas. Nah, sehingga memang tidak menjadi fungsi dari pemerintah provinsi kan, fungsi aparat keamanan. Nah, tetapi kalau kaitannya misalnya dengan pembinaan ormas, menurut saya ada kaitan sebetulnya dengan pemerintah provinsi. Kalau saya misalnya pemerintah provinsi itu punya Badan Kesatuan Politik ya, Kesbangpol, yang urusannya salah satunya adalah bagaimana melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat. Nah, lagi-lagi tadi gitu ya, bahwa kalau memang dikatakan isu premanisme ini terkait dengan kegiatan ormas-ormas itu gitu ya, yang perlu penanganan. Jadi kalau soal kriminalitasnya kepolisian gitu ya, tapi soal pembinaan terhadap ormas supaya kemudian tidak masuk ke wilayah itu, ya pemerintah provinsi bisa masuk di situ. Nah, saya katakan lagi-lagi berarti kan bukan hanya sebatas soal satgas pemberantasan premanismenya, tapi kemudian bagaimana menciptakan iklim sehingga misalnya ketika bicara ormas, ya ormas tidak menjadi bagian dari itu gitu ya. Ormas itu justru menjaga bagaimana iklim investasi di daerah itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi lagi-lagi harus saya katakan begitu ya, bahwa itu sebagai bagian, ini momentum yang harus segera diselesaikan, tapi perlu ada kebijakan yang lebih komprehensif, dan sebetulnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur punya perangkat ya, kemudian bisa membenahi persoalan-persoalan itu. Pak Eka tadi ormas bahwa memang harus tetap ada di bawah peran gubernur begitu. Tapi apakah dengan pembentukan Satgas Premanisme ini bisa menjadi solusi jangka panjang? Saya harus clear dulu ya, beda preman dengan ormas. Hati-hati. Tidak boleh mengeneralisir semua ormas bernuansa preman kan, atau preman diorganisir oleh sebuah ormas. Ini harus clear dulu, sebab saya juga bagian dari suatu pergerakan ormas tertentu ya, bahwa ya saya prihatin sebetulnya ketika ada di media sosial gitu, gubernur seperti dihadapkan dengan sebuah organisasi caci maki begitu, bahkan menantang-nantang, bahkan nanti tunggu akan mengirimkan sekian
mengepung gedung sate. Rasanya saya tidak rela ya punya gubernur diperlakukan begitu gitu ya. Hati saya bersedih loh. Gubernur itu lambang kehormatan dan itu institusi negara loh. Nah, tetapi karena mungkin ya tadi kurang komprehensif dalam hal mengambil satu langkah, ada wilayah preman, ya itu mau urusan polisi lah. Oke. Ya, mungkin tujuannya maksudnya ya, meletakkan fungsi melindungi warga ya, sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi bahwa salah satu fungsi pemerintah itu memberikan pelayanan melindungi warga. Tetapi kalau sudah nuansanya kriminal, ya itu kompetensi polisi. Walaupun tidak punya garis komando kepada Kapolda, kan ada koordinasi, ya. Kalau ormas, ya ada Kesbangpol kan, ada dinas yang mengurus keormasan. Jadi rasanya agak terlalu apa ya, terlalu loncatannya gitu, kok yang sampai seperti itu diurus gitu ya. Kan perhatian Pak Deddy terhadap penertiban itu tidak harus langsung dia membuat satu institusi yang menangani itu, beresiko loh. Emang kekuatan aparat Pemda Jabar untuk menghadapi itu emang dipersenjatai gitu misalnya punya perangkat Satpol PP berapa gitu ya, betul nggak? Akhirnya dibalik-balik kata ormas yang di sana yang merasa dipremankan, yang preman gedung sate justru yang ditertibkan oleh gubernur, bener nggak? Kan kita dengar. Nah ini menurut saya agak apa ya, terlalu segalating diurus lah begitu. Itu kan ada kompetensi, ya cukup koordinasi. Pak Kapolda, kami sebagai gubernur melihat situasi yang berkaitan dengan kriminalitas yang bernuansa kepremanan ini sudah, tolonglah diambil satu langkah-langkah koordinasi mungkin. Toh tidak semua ada di provinsi kan, ada di kabupaten juga ya, mungkin koordinasi dengan Kapolres, dengan Bupati, digerak-gerakan semua kan itu. Ya, jadi kembali kepada tadi bahwa ini institusi negara, gubernur ini bukan perorangan loh ya. Nah, jadi kembali lagi ke situ yang kita kritis itu bukan tidak setuju semangatnya ya. Nah, ini kan kejebak. Saya nggak tega loh sampai mendengar ditang, ayo datang Deddy Mulyadi. Waduh, gimana pun kita harus hormati beliau. Penjelmaan dari negara loh, dan simbol negara. Gubernur itu simbol negara. Nah itu tuh. Jadi kalau menurut saya ada kompetensi, ya tergantung tadi. Pertama, tidak semua ormas itu adalah preman, ya, dan tidak semua preman juga diorganisir oleh ormas. Jadi yang dimaksud oleh beliau itu satgas untuk yang mana nih? Ya, kalau urusannya kriminal ya urusan polisi lah, serahin aja ke polisi, ngapain diurus gubernur begitu. Berikutnya Pak Firman terkait vasektomi begitu. Ini langkah kebijakan Deddy Mulyadi begitu. Vasektomi sebagai syarat bantuan sosial, dan ini poinnya sangat beragam gitu. Ada menurut Deddy Mulyadi, MUI begitu, dan bahkan menteri begitu. Tapi spesifik vasektomi sebagai syarat bantuan sosial, ini make sense diterapkan di Jawa Barat, logis kah begitu? Ya, kalau soal itu kan sebetulnya beliau sudah klarifikasi ya bahwa maksudnya tidak seperti itu dan bukan akan membuat kebijakan itu. Tapi ya lagi-lagi ya ini memang juga resiko ya, model pemimpin yang memang spontan, reaktif. Bahkan setahu saya dalam berbagai sambutan beliau tidak pernah pakai tertulis begitu Kang Eka ya. Tapi memang walaupun beliau punya pengalaman panjang sebagai politisi ya, kadangkala ya itu salah satu resiko pejabat publik yang spontan, yang reaktif itu bisa ada istilah kita slip of tongue gitu ya, ada keselio lidah, keselip gitu ya. Nah, mungkin ini salah satunya begitu ya, bahwa beliau punya ide gagasan, tapi kemudian orang ya tadi orang kemudian tidak bisa membedakan bahwa ini statement pribadi KDM atau ini gubernur, karena ya memang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, kalau dalam hal ini saya sih hanya ingin mengatakan bahwa memang perlu ada evaluasi lah ya terkait dengan komunikasi publik. Ada hal-hal yang memang juga
perlu dibatasi karena posisi beliau sekarang sebagai seorang gubernur. Lagi-lagi ya soal semangat bahwa kemudian penerima bantuan itu memang harus tepat sasaran. Tepat sasaran itu artinya kan bukan hanya soal memenuhi kriteria, tapi tadi ya ternyata ini jadi problem karena orang ya memang secara kriteria masuk, tapi kok punya keluarga yang besar kan gitu ya misalnya, sehingga kemudian bagaimana membuat itu ya lagi-lagi menurut saya ada alternatif kebijakan yang lain, opsi lain ya, karena isu sudah masuk, apalagi kalau menurut saya itu kan sudah masuk isu yang sensitif ya, apalagi tadi ini sudah masuk perdebatannya jadi perdebatan agama dan sebagainya, keimanan ya. Iya, nah sehingga ya itu kalau buat saya isu ini memang perlu ada evaluasi lah ya dalam komunikasi publik, walaupun memang agak sulit ya karena Pak Gubernur kan memang sudah punya karakternya seperti itu. Tapi ini sebagai catatan saja lah bahwa ya atau ya nanti ke depan kita jangan kaget aja gitu ya kalau kemudian muncul yang begini-begini lagi, ya memang itulah sebagai konsekuensi pejabat publik yang memang karakternya spontan gitu ya, reaktif gitu ya, bisa muncul hal-hal seperti ini. Walaupun tentu harapan saya sih ke depan tidak usah muncul lagi isu-isu yang kontroversial seperti ini. Pak Eka melihatnya bagaimana, ini terkesan kontroversial begitu? Oh ya, jadi begini, jangan ditukar ya dengan bansos. Oke. KB itu juga dilihat dari sisi undang-undang perlindungan anak kan, kalau dipaksakan dianggap sebuah tindakan yang bernuansa melanggar kan, bisa dituntut kan, apalagi ini ditukar gitu kan. Lalu kemudian ya dipahami lah, ya maaf tapi ya kalau keimanan saya mungkin apapun ceritanya, mau alirannya apa, kalau di Islam pasti yang namanya vasektomi itu kan tidak boleh gitu ya. Apalagi ini jadi memang harus hati-hati. Itu juga bagian saya kira ya karena spontan itu. Ya, harusnya kan dibuat bagaimana sebuah regulasi tentang pengendalian kelahiran, karena penduduk Jawa Barat sudah Banten diambil 8 juta, sekarang juga sudah 50. Jadi waktu saya lepaskan, ikut melepaskan dulu, kan terambil 8 juta ya, jadi tinggal 42. Sekarang sudah 50 lagi. Ini 2 negara loh penduduk Jawa Barat. Nah jadi ya nggak ada relevansinya. Ya, dan menurut saya keliru lah kalau itu ya. Pak Firman, tadi disinggung oleh Pak Eka begitu, ini terkesan memaksakan begitu, dan bahkan MUI mengatakan bahwa ini haram begitu. Tapi di sisi lain kebijakan ini juga ditentang oleh dua menteri Prabowo gitu, Caimin, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, yang menilai bahwa ini tidak ada ceritanya gitu ya, vasektomi dijadikan bantuan sosial dan penerima bansos gak harus vasektomi begitu Caimin. Bahkan Caimin turut menyentil Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa ini Deddy Mulyadi terlalu spontan dan terlalu membuat aturan sendiri begitu. Memang sejauh ini kebijakan Deddy Mulyadi tampak membuat aturan sendiri begitu, segampang itu Deddy Mulyadi mengeluarkan aturan begitu Pak Firman? Ya sebetulnya bukan tidak juga aturan, ya karena itu kan bukan aturan, itu kan statement beliau. Nah makanya tadi saya katakan bahwa ya cuma posisi beliau sebagai pejabat publik. Nah kadang-kadang karena beliau sebagai pejabat publik, maka orang kemudian agak susah membedakan ini pendapat pribadi nah atau ini posisi sebagai gubernur, ini akan jadi kebijakan. Padahal tidak begitu. Ya apalagi sekarang dengan media yang apa yang diucapkan itu lalu kemudian bisa tersebar dalam waktu hitungan menit ya, sampai ke level nasional. Nah ya kalau catatan saya sama tadi ternyata dengan Kang Eka, ya memang harus berhati-hati sebagai pejabat publik ya dalam mengeluarkan statement, karena publik termasuk elit itu kemudian sulit membedakan pada akhirnya mana yang menjadi statement pribadi, mana yang itu adalah ucapan yang bisa berimplikasi pada kebijakan begitu. Pak Eka, ini sebenarnya tadi disinggung, ini seperti aturan sendiri dari Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya kalau dalam konteks itu serampangan ya. Ini jadi perlu jadi perhatian. Nggak fair ya, kita fair bahwa dia tahu bahwa ini sesuatu yang sebetulnya tidak harus terjadi. Makanya jangan ditukar dengan bantuan sosial. Di kontrasepsi dipaksakan pun itu
melanggar undang-undang. Kalau lihat ada undang-undang perlindungan anak kan, jadi tidak boleh ada pemaksaan di situ, dan ini sudah diatur oleh hukum. Jadi kalau ya itu mungkin makanya ada klarifikasi dan sebetulnya tidak harus dibahas. Ini jadi warning mungkin untuk Deddy Mulyadi ke depannya kalau mengeluarkan statement ke depannya. Ya itu tadi saya setuju. Ini apa sih? Saya masih belum, karena kerangka konsep dasarnya belum diletakkan, jadi masih abstrak ya. Ya cuman Jabar Istimewa. Kan dulu juga soal KB ya, keluarga berencana kan diterapkan. Ya ada semacam ya bukan pemaksaan lah, penekanan tertentu, tapi kan ada platform, ada guidance, ada aturan gitu. Nah itu yang harus diletakkan. Jadi jangan kemudian betul ini persepsi pribadi atau kebijakan gubernur, ini yang harus dikelirkan kan. Makanya seperti halnya kita membahas sekarang kan, kita tidak membicarakan Deddy Mulyadi kan, tapi membicarakan kinerja gubernur gitu. Berbeda. Berikutnya Pak Eka dan juga Pak Firman ini terkait pendidikan karakter begitu. Yang mana Deddy Mulyadi sempat mengatakan bahwa di awal dilantik sebagai gubernur, bahwa beliau sempat mengatakan akan melakukan wajib militer bagi para pelajar nakal. Tapi di beberapa kesempatan akhirnya Deddy Mulyadi mengatakan bahwa akan melakukan pendidikan karakter, yang mana justru semakin kesini pendidikan karakter ini segmentasinya semakin meluas gitu. Tidak hanya untuk para pelajar nakal, tapi juga untuk orang-orang dewasa begitu. Menurut ini bagaimana Pak Eka, Pak Firman begitu, para pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah? Ya, bermasalah nakal begitu. Ya, jadi kembali kalau saya kan pertama mengembalikan kepada dokumen visi misi dari pasangan sebetulnya ya, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Herwan. Ini pasangan sebetulnya gubernur dan wakil gubernur. Salah satu misinya itu kan memang soal meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter. Nah, jadi sebetulnya ada kaitannya itu begitu ya, konsistensi dengan apa yang menjadi janji politiknya. Nah, cuma lagi-lagi ya tadi kalau saya melihatnya pola yang kemudian ada sekian banyak teman-teman muda kemudian harus masuk ke bara militer itu kan shortcut gitu ya. Atau tadi saya katakan ini model quick win gitu ya, bahwa nah ini dengan program shortcut hasilnya seperti itu kan, beliau display itu ya akhirnya. Ini hasilnya kemarin upacara itu ya, bahwa dari anak nakal kemudian bisa sampai baris berbaris dan itu segala macam gitu ya. Jadi itu kan salah satu cara menurut saya untuk menunjukkan bahwa ada loh program yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nah tapi ya kalau memang itu akan diperluas ya, apalagi ya ini kan pilihan juga ya. Ada opsi-opsi, misalnya pendisiplinan terhadap generasi muda itu kan model untuk kemudian melakukan pelatihan gitu ya. Di institusi militer kan hanya salah satu opsi menurut saya gitu ya. Ada opsi-opsi lain, apakah kemudian harus begitu? Artinya ini kan melibatkan peran di luar Pemprov sebetulnya. Atau sebetulnya Pemprov punya perangkat. Lagi-lagi saya katakan ada dinas pendidikan yang kemudian bahkan bisa memasukkan, kan ada muatan lokal ya kayak dalam kurikulum misalnya. Bisa saja dalam kurikulum itu. Dulu zaman Kang RK juga ada sebetulnya yang Jabar Masagi itu ya. Saya nggak tahu akhirnya seperti apa. Itu kan model-model memasukkan kurikulum lokal penguatan karakter. Nah, saya meyakini sebetulnya Pak Gubernur juga punya gitu ya, bagaimana penguatan karakter itu justru nanti menjadi bagian dari sistem pendidikan di level misalnya SMA, itu yang menjadi kewenangan dari provinsi. Nah, jadi bahwa ini shortcut menunjukkan begitu ya, bahwa ada keberhasilan dalam 100 hari dilakukan model quick win seperti ini. Tapi menurut saya memang nggak bisa dengan pola terus seperti ini, perlu kemudian mengambil pola atau ya akhirnya menjadi kebijakan. Lagi-lagi harus saya katakan kebijakan yang komprehensif itu justru yang memperlihatkan kebijakan yang betul-betul menjadi kewenangan Pemprov, dilakukan oleh Pemprov gitu ya, untuk kemudian melakukan penanganan. Bahkan tadi kalau kita katakan ya bukan hanya siswa SMA gitu ya,
bahkan misalnya begini, kalau saya pikir karena betul provinsi punya kewenangan sendiri, kabupaten kota punya kewenangan sendiri, tapi kan model pendidikan karakter itu nggak bisa dilakukan tiba-tiba di level SMA. Kalau kemudian di level bawah, di SD, di SMP itu tidak dilakukan ya. Setahu saya di berbagai negara maju juga kan soal pendidikan karakter itu justru dilakukan di tingkat dasar. Nah, jadi agak berat juga kalau kemudian itu hanya diletakkan di level sekolah menengah atas ya, tapi tidak di bawah. Nah, itu lagi-lagi tadi bahwa koordinasi itu menjadi penting. Kang Deddy dengan segala pengalaman politiknya menurut saya punya kemampuan untuk membangun komunikasi, membangun koordinasi dengan bupati wali kota 27 kabupaten kota ya untuk membicarakan soal itu. Bagaimana sih kemudian Jawa Barat itu punya pendidikan karakter mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah yang pada akhirnya nanti itu menjawab misinya bagaimana membangun SDM yang berkarakter. Pak Eka, terkait pendidikan karakter seperti apa? Prinsip saya bela negara setuju ya, dan itu bagian dari hal yang harus menjadi sebuah pemahaman rasa nasionalisme dan penanaman kebangsaan. Ya kalau dulu kan ada pramuka, ada semacam tanggapan-tanggapannya bukan dikemkan lah, mendingan militer aja. Ada ruang khusus atau materi khusus yang memang memberikan pendidikan kebangsaan bela negara ya, dan itu saya kira saya setuju dan haruslah ditanamkan bahwa kecintaan kepada tanah air, bagaimana kita membela secara patriotik. Ya pemberian kemerdekaan misalnya dulu nggak ikut ya, sekarang mempertahankan kemerdekaan. Prinsip tetapi tetap kembali kalau saya ya bahwa ada kompetensi. Sebab untuk masuk kepada wilayah kemiliteran ini kan ada satu aturan ya. Tidak bisa apakah dijamin bahwa lalu kebutuhan khusus juga kan sudah diatur di pasal-pasal undang-undang pendidikan. Betul nggak? Tidak dimasukkan ke barak militer, tapi ada penanganan khusus. Ini Bapak dosen lebih tahu lah hal itu. Saya nggak mau bisa. Tapi kalau misalnya lalu kemudian, nah ini juga hal yang harus menimbulkan ya tanda kutip ya. Ya ini dalam diskusi kan kita sering berdiskusi dengan teman-teman aktivis atau juga kadang-kadang dengan para kiai. Kalau dulu selalu kan ada stigma kalau anak nakal tuh di pesantren kan, karena sekarang ke barak. Lalu visual Kang Deddy, dulu kamu pernah pesantren kan? Nah, ya hal-hal yang saya nggak ngerti apa yang di polanya, tapi saya lihat baca. Ya kalau Jawa Tengah kan langsung bikin statement, ini kan ingin jadi model nasional katanya. Lalu ada tanggapan, dipastikan kalau Wagub Jawa Tengah tidak akan masukkan ke barak, karena mungkin gubernurnya polisi ya. Nah, saya hanya melihat itu, tetapi prinsip bahwa pendidikan bela negara kalau menurut saya harus. Makanya kepanduan harus dihidupkan lagi, saya lebih memilih itu. Dan di situ boleh tentara masuk ke sekolah ya. Ya, tidak harus diangkut di barak. Ya artinya ya apa ininya. Lalu Kang saya tanya, ini kan berapa anggarannya ya? Lalu kira-kira disimpan di mana ya? Kalau sekarang yang sudah dilaksanakan begitu, apa sudah dialokasikan sebelumnya? Penggunaan APBD nggak bisa sembarangan loh. Kan harus direncanakan dan harus dibuat sebuah perencanaan yang baik dan disetujui oleh legislatif. Lalu ditanya, ini kira-kira dananya dari katanya iuran sampai ada apa bener atau ke Bupati Purwakarta sampai menjual apa katanya. Ya jangan selera-selera pribadi masuk kepada konteks yang memang diaturannya tidak ada gitu, sehingga terkesan. Tetapi sepertinya kan kalau kita mengomentari itu seperti kita enggak sahabat, harus diciptakan anak didik sahabat tentara. Dan itu perlu soal bela negara ya. Tapi kalau saya lebih memilih mendingan kita membuat satu kurikulum yang memang bernuansa bela negara dan tentaranya yang masuk ke sekolah kan, sehingga ada
materi-materi kayak dulu kewiraannya kan ya. Pak Suroto dulu dosen saya ada khusus tentang bagaimana diajak, walaupun saya tidak jadi menwa, tapi kewiraan itu ada di situ. Dan saya setuju, kewiraan di tingkat TK sudah harus ditanamkan. Dan itu nilainya bagaimana tentang kecintaan negara. Cuman ya apakah ini bagian dari paket yang dikerjasamakan antara Pak Gubernur dengan Pak Kasat ya? Ya. Saya tidak terlalu menangkap apa yang sebenarnya dimaksud oleh Gubernur kita ya dengan pola ini, dan ingin ini mudah-mudahan menjadi jadi contoh nasional yang walaupun mendapat sebuah kritikan juga dari berbagai pihak. Tapi kembalilah ke daripada bikin hal-hal yang kemudian menimbulkan kegaduhan begitu ya, mendingan kita kembali aja ke aturan dulu dan letakkan. Oke, kalau itu mau dibuat ke depan untuk anak-anak Jawa Barat supaya bela negara misalnya, bukan hanya kebutuhan khusus loh. Sebab kalau ceritanya kebutuhan khusus kan ada mekanisme dan aturan pendidikan kebutuhan khusus kan ada dituangkan dalam undang-undang pendidikan. Kemudian saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, beberapa waktu lalu Deddy Mulyadi juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan karakter yang dilakukan oleh TNI begitu ya kepada anak-anak bukanlah pendidikan fisik dan militeristik begitu, melainkan mengubah pola kebiasaan buruk menjadi pola kebiasaan negatif begitu. Tapi di sisi lain ini tetap menimbulkan penilaian dari Komnas HAM yang menilai bahwa ini ada pelanggaran HAM begitu dan melanggar prinsip hak anak begitu. Menurutnya bagaimana? Ada penilaian Komnas HAM tapi Deddy Mulyadi tetap melangsungkan begitu. Ya, artinya catatan tambahannya juga sebetulnya pemimpin itu kan perlu juga mendengarkan ya masukan dari pihak-pihak, apalagi ini kan lembaga yang punya kompetensi sebetulnya, misalnya KPAI itu kan memang punya kompetensi sebetulnya, jadi layak juga untuk didengarkan. Bahwa kemudian tadi saya katakan going public karena ini menyangkut kepentingan publik itu ya, tapi juga kan ini ada lembaga-lembaga yang justru memang juga perlu didengarkan ya. Nah, bahwa model pendidikan karakter seperti itu gitu ya dilakukan melalui pendidikan di institusi militer sebagai sebuah opsi yang dipilih oleh Pak Gubernur hari ini, ya itu kan sudah terjadi ya. Tapi kan kebijakan itu juga, kalau kami yang mempelajari misalnya kebijakan, kan ada yang namanya evaluasi kebijakan. Kebijakan itu bisa dievaluasi untuk dilihat apakah kemudian ada hal-hal yang bisa disempurnakan atau kemudian apakah ada opsi-opsi lain ya. Saya ingin mengatakan misalnya begini juga, jangan kemudian ini jadi membebani juga institusi militer gitu yang mengurus menambah urusan gitu ya. Padahal tadi ada fungsi yang bisa dilekatkan gitu ya pada OPD, pada SKPD. Jadi kembalikan kepada lembaga pendidikan. Karena ya menurut saya pendidikan karakter itu ya justru menjadi tugasnya dari lembaga pendidikan, bukan lembaga militer. Tadi ide dari Kang Eka mengatakan coba masuk saja ke sekolah itu salah satu opsi misalnya yang menarik. Lalu juga kan ini pendidikan karakter itu kan juga lifetime ya, Kang ya. Jadi kalau kemudian melakukan pendidikan karakter selama 1 bulan atau kemarin 2 minggu ya, bagaimana kemudian cara mempertahankannya, itu juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bahwa itu memperlihatkan ada keberhasilan, oke, tapi kemudian bagaimana keberhasilan itu bisa dipertahankan dengan model yang lebih baik melalui kajian yang lebih komprehensif dan dia bisa bertahan jangka panjang, ya menurut saya ya itu harus kemudian kembali kepada lembaga pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan ya kewenangan gubernur ada di level SMA. Nah, di level SMA menjadi kewenangan ada yang namanya dinas pendidikan. Nah, jadi memang kalau menurut saya justru gubernur harus memberikan memerintahkan dinas pendidikan untuk kemudian bagaimana memikirkan model pendidikan karakter yang pas untuk
teman-teman di level SMA misalnya, selain juga berkoordinasi dengan kabupaten kota gitu ya, karena ini harus jadi sebuah kebijakan yang komprehensif menurut saya gitu ya. Bahwa misalnya kalau kita melihat contoh institusi militer menjadi begitu disiplin, ya karena mereka dari mulai masuk menjadi militer sampai pensiun ya berada di situ gitu ya, tidak hanya 2 bulan 3 bulan kan. Jadi tidak bisa juga gitu ya kita membayangkan bahwa kedisiplinan yang dibangun di institusi militer itu kemudian bisa kita membayangkan hanya dengan waktu singkat itu juga bisa dibentuk pada teman-teman yang sipil. Nah justru kalau menurut saya yang harus dipikirkan itu bagaimana justru lembaga pendidikan ini yang kemudian bisa menghasilkan ya kebijakan pendidikan karakter. Dan untuk gubernur lagi-lagi karena kewenangannya ada di level SMA, ya menurut saya ya justru disitulah yang kemudian justru harus menjadi fokus ya ke depan ya. Jadi saya ingin mengatakan 100 hari oke, bahwa ini sebagai bentuk quick win, ada perhatian gubernur dalam persoalan pendidikan karakter, tapi kemudian bagaimana ini 5 tahun ke depan bisa diselesaikan secara lebih komprehensif, kemungkinan ada opsi-opsi lain. Nah, salah satunya tadi juga untuk bicara juga dengan pihak-pihak, dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang juga punya kompetensi. Gitu. Oke, Pak Eka, terkait tadi selain dari Komnas HAM begitu, ada orang tua murid yang bahkan melaporkan Deddy Mulyadi dengan adanya pendidikan karakter ini. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ada kekhawatiran dari orang tua? Saya kira ya, ini cukup mendapat perhatian. Tadi pagi saya baca di grup teman seangkatan SMA ya, ada bahwa viral sampai ke Belgia kemana, ada kejutan di Indonesia ini. Beginilah kalau menurut saya sih, ya. Saya kembali lagi tadi, saya nggak tahu apa yang ada di belakang kepala Pak Deddy ya tentang itu, kan sudah tahu ada rambu-rambunya. Saya meyakini Kang Deddy tahu bagaimana memperlakukan anak kebutuhan khusus. Dia mengerti tentang undang-undang pendidikan. Dia tahu bagaimana mensolusi-solusi dari aturan-aturan yang ada. Ini kan di luar sebuah koridor normatif kan, ya. Tiba-tiba ada satu langkah yang tadi kan bahkan secara kultur budaya, biasanya kalau anak narkoba misalnya ke Inaba misalnya begitu kan. Lalu kalau nakal ting baong, ya udah pesantren kan budak teh, itu kan sudah menjadi budaya ya. Jadi saya belum menangkap betul apa yang sebetulnya, tapi prinsip tadi kalau tujuannya memang dalam rangka pendidikan karakter, saya lebih setuju nilai kebangsaan yang berkaitan dengan bela negara itu ya jadi kurikulum di sekolah, dan tidak hanya berlaku untuk anak yang khusus harus. Dan untuk menerima pendidikan semacam itu kan ada satu tahapan ya, dan tadi mungkin berkaitan dengan HAM dan sebagainya gitu kan. Jadi ya itu memang tugas gubernur utama begitu. Lalu memberikan pelayanan pendidikan, lalu pelayanannya harus dengan seperti itu. Dan saya kira kalau itu juga bagian dari paket kerjasama dengan Pak Kasat ya. Saya kira kan bukan hanya di bidang pendidikan kan. Lalu ini juga bagian yang tentu tidak salah sih, cuman ada kemana sih langkahnya sebenarnya begitu kan. Jadi tanda tanya ya, ada masih dalam ya 100 hari ini masih belum bisa dinilai lah. Oke. Tapi Pak Eka, terkait pendidikan karakter ini, Deddy Mulyadi sempat mengatakan bahwa pendidikan karakter mengirimkan anak ke barak militer itu sifatnya tidak memaksakan gitu. Ya tidak memaksakan, tetapi ya tadi kalau kita kan sama ya, karakter kebangsaan gitu yang harus dimiliki oleh setiap anak. Justru kita belajar tidak ada negara yang maju di dunia ini dengan meninggalkan budayanya. Ya, kita belajar dari Jepang, kita mau belajar dari China, justru maju karena budayanya. Dan kita ingin ada karakter yang punya berbasis paham terhadap budaya leluhurnya kan, tapi berwawasan
global ya, dan dia siap berkompetisi. Itu kalau bicaranya karakter ya, dan itu ada aturan-aturan yang secara budaya untuk menciptakan atau mendidik sebuah karakter. Oke. Pak Firman, dengan mengirimkan anak-anak ke barak militer, pendidikan karakter begitu, ini bisa menjadi jaminan tidak bahwa nantinya anak nakal ini punya predikat baik begitu, ini bisa jadi jaminan? Ya itu yang saya katakan tidak ada jaminan gitu ya, makanya kan harus ada tindak lanjutnya gitu ya pasca itu, karena tidak cukup hanya 2 minggu menghasilkan karakter ya, sampai kan karakter itu sesuatu yang dibangun dalam waktu yang tidak singkat gitu ya. Jadi bahwa sekian lama dia bertahan mungkin, tapi kalau kemudian tidak ada proses lanjutan ya, dan proses lanjutan itu kalau buat saya ya tidak kemudian terus dilakukan oleh institusi militer, tapi itu harus menjadi bagian dari sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan dalam konteks provinsi kan ada ya itu kewenangannya ya SMA. Nah, bagaimana kemudian membuat kurikulum lah, ada muatan lokal ya yang bisa dimasukkan. Saya yakin orang seperti Kang Eka paham betul lah masalah karakter Sunda, nilai-nilai Sunda yang bisa membuat anak-anak generasi muda menjadi kepribadian yang baik kan, yang seperti itu. Saya yakin juga Pak Gubernur punya itu pasti pikiran-pikiran seperti itu. Nah, cuma belum disistemkan itu. Nah, itu yang untuk kita tunggu lah ya supaya bisa. Pak Firman, melihat APBD seperti apa setelah dipimpin Deddy Mulyadi sejauh ini? Ya, sebetulnya kan APBD itu kemarin karena itu kan ada Inpres ya dari Pak Prabowo, Inpres nomor 1 2015 tentang efisiensi ya, bagaimana kemudian gubernur termasuk sebetulnya dari mulai menteri ya, lembaga gubernur, bupati, wali kota itu melakukan efisiensi penggunaan APBD terutama terhadap hal-hal tertentu lah ya. Kalau kita lihat di Inpresnya itu ya, misalnya hal-hal yang sifatnya seremonial begitu ya, soal perjalanan dinas, soal seminar FGD dan seterusnya, betul. Termasuk perjalanan dinas itu kan dipotong sampai 50%. Jadi awalnya dari situ begitu ya. Nah, sehingga memang dan itu kan memang perubahannya bukan perubahan APBD sebetulnya begitu ya, karena perubahan APBD kan harus lewat DPRD, tapi ini kan kemudian ada pergeseran yang bisa dilakukan oleh gubernur, tapi kemudian kalau kita lihat juga kalau tidak salah surat edaran Mendagri ya, perlu ada pemberitahuan kepada DPRD tentang pergeseran itu. Kalau tidak salah kan sampai 5 kali ya sudah dilakukan. Ke-6 katanya. Ke-6 sudah berapa 5 triliun Kang yang dilakukan itu gitu ya. Nah, yang semangat efisiensi itu gitu ya, satu sisi, tapi kemudian kan kalau kita kaitkan konteksnya tadi dengan teman-teman DPRD itu kan yang dipersoalkan itu bahwa ini kan tidak ada komunikasi. Itu yang dilakukan, bahwa betul itu karena keputusan gubernur menjadi kewenangan gubernur. Tapi yang pertama tadi karena surat edaran Mendagri mengatakan perlu diinformasikan gitu ya. Kedua tentu kan ini soal relasi lah lagi-lagi ya begitu. Walaupun punya kewenangan tapi karena DPRD itu juga sebagai bagian dari pemerintahan daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan jangan lupa nanti kan pelaksanaan APBD kan monitoringnya di DPRD gitu ya. Jadi juga tidak ada salahnya sejak awal memang dikomunikasikan. Nah, kelihatannya itu yang kemudian menjadi catatan gitu ya bagi teman-teman di DPRD gitu ya, soal PBD itu. Nah, soal pergeseran-pergeseran saya pikir Kang Eka yang lebih paham ya, bagaimana kemudian dilakukan efisiensi terkait APBD singkat saja. Ada perubahan APBD perubahan yang dimaksudkan perubahan APBD. Jadi kalau ini kan soal proses ya, kan guidance-nya kan sudah ada tadi Impres khusus tentang perubahan itu, lalu kemudian ada edaran Mendagri yang eksplisit menyebutkan harus dibicarakan bersama DPRD. Jadi gubernur dengan DPRD itu seperti rumah tangga kok, suami istri begitu. Kan tidak mungkin tidak tahu, ya harus dibicarakan
bersama. Kalau itu kan berarti apa namanya selingkuh ya. Nggak diumpamakan seperti itu. Jadi saya juga kemarin ada MOU apa sih? Apa sih suami dengan istri harus MOU begitu kan? Ya maksud saya begini, ya kita saling ada kompetensi yang disebut pemerintahan daerah itu kan tadi bersama ada kompetensi, ya ada kompetensi itu di bidang eksekutif, ini bidang legislatif, tapi ngurus negara kan bareng. Makanya ketika ada rasa ya saya pernah oleh Tribun juga kan, loh, kalau saya ketua dewan ngamuk gitu kan, pasti ngamuk gitu. Maksudnya ngamuk bukan ngamuk amuk-amukan, maksudnya karena ini ada aturan gitu. Saya bandingkan ya, saya masih terbayang Kang, usia saya belum 40 tahun. Ya waktu itu udah 40 tahun jadi ketua DPRD Jawa Barat. Kebayang Pak Gubernur jalan kaki dari gedung sate ke ruangan saya. Bukan menghormati, saya tahu bukan menghormati saya. Ya sama apa yang harus dilihat oleh beliau dandim saya. Tapi konstitusi dia hargai loh. Saya menghadap ketua DPRD, pimpinan DPRD karena saya kolektif. Itu apa sih yang susah? Lalu nggak usah bilang di mana-mana, bahkan di Rakernas DPRD ngomongin urusan rumah tangga begitu. Kan hanya persoalan itu. Toh nyatanya absensi apa kok kita tahu kan, lembaran fasilitas gubernur dengan DPRD gak ada yang berubah kok. 0,1% pun enggak. Yang pasti 0,5 triliun tuh. Ada. Betul nggak? Nah, ini kan dibicarakan apa sih yang susah gitu. Lalu nggak usah bicara di mana. Lama-lama lah bicara dengan DPRD. Nah, mungkin pengaruh terlalu banyak aing-aingan ya, jadi kumaha aing gitu. Kan nggak bisa juga begitu. Ini uang negara loh. Apabila kan uang rakyat ya, ada kompetensi lah. Ya, apa susahnya sih? Pak Firman dan juga Pak Eka, untuk menutup dialog kali ini, saya minta penilaian satu kata untuk 100 hari kinerja Deddy Mulyadi. Dari Pak Firman, 100 hari kinerja Deddy Mulyadi seperti apa? Satu kalimat? Satu kalimat ya. Perlu membangun sistem. Itu yang menurut saya penting gitu ya. Jadi Pak Eka seperti apa satu kalimat untuk 100 hari kinerja Deddy Mulyadi? Tunjukkan Jabar Istimewa dalam bentuk program. Apa ukurannya apa begitu, parameternya apa? Tribuners, tuntas sudah bincang-bincang saya dalam Carita Pakuan edisi 100 hari kinerja Deddy Mulyadi. Terus perbaharui informasi Anda dalam tajuk Carita Pakuan. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.